Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya, Kang Nurman 703. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya lumah luler atau puli bagian depan, bisa disebutnya seperti itu. Kalian tentu tahu di motor matic kalian terdapat komponen seperti ini, lumah luler seperti ini. Bagi yang sudah membongkar atau yang sudah mengetahuinya, tapi bagi yang belum tahu sama sekali, pasti kalian aneh, apa itu di bagian mana ya. Gak usah khawatir sih, saya akan menjelaskan kali ini. Ya, hitung-hitung kalian sebagai pengguna motor matic yang belum tahu istilahnya, sedikit lebih banyaknya tahu lah komponen-komponennya. Saya akan menjelaskannya kepada kalian. Oke, kita langsung aja. Ini di depan saya ada dua nih lumah luler atau puli bagian depan. Ini yang satu ini kan pasangannya kipasnya. Ini yang lumah. Ini ya yang saya pegang ini yang di depan nih. Ini punyanya Honda, besar seperti ini. Kalau gak salah ini punya Honda 150 Vario 150 ini. Sedangkan yang ini punyanya Yamaha Mio, punyanya Yamaha seperti ini. Gak ada lawan ininya, sama aja lawannya sih, mirip-mirip seperti ini. Yang belakangnya ini, cuman lulernya beda, ini mah kecil-kecil. Punyanya Yamaha Mio Karbu ini. Oke, kita jelaskan aja langsung ya cara kerjanya. Ini anggap aja asnya ini, as ini nih. Berhubungan ini kan asnya gak ada nih, kita pakai ini aja sebagai medianya. Sama bentuknya mirip-mirip kayak gini, ini cuman bikin saya dari pipa buat bisa nempel nih. Kan seperti ini nih lawannya nih. Nah, oke, kita pakai ini aja nih. Biar pakai ini biar enak ngejelasinnya. Oke, di motor kalian itu seperti ini contohnya. Ini kan berputar nih dua-duanya. Ini di dalam sini nih panbel nih. Anggap saja tangan saya ini panbel lah. Seperti ini. Naik turun kerjanya segitu ini. Ini kalau turun ke sini, kalau naik ini geser ke sini nih. Nah, seperti ini, naik. Kalau turun dia geser ke sini. Nah, gitu. Naik lagi geser ke sini. Kalau turun geser ke sini. Nah, ketika ini tuh geser ke sini, turun nih panbel di bawah nih. Ini motor kalian dalam posisi di jalan terjal atau jalan yang nanjak biasanya. Kalau yang ke bawah ke sini. Kalau ke atas ke sini, geser ini di atas panbelnya. Ini dalam keadaan di putaran cepat nih, atau di jalan yang rata istilahnya. Seperti itu cara kerjanya. Mirip-mirip sama yang puli bagian belakang nih, yang dijelaskan di video saya yang dulu-dulu, yang coba kalian cari di video saya yang judulnya solusi untuk motor kalian yang lemot di tanjakan nih. Itu saya ngejelasin bagian puli yang belakang nih. Cara kerjanya gimana gitu. Ini jadi berlawanan sama yang ini. Kalau yang
yang penjelasan saya yang puli bagian belakang. Kalau yang di atas ini dia sedang melewati tanjakan atau di jalan yang nanjak, tapi kalau ke bawah dia sedang di jalan yang rata atau putaran cepat. Penjelasannya seperti itu kalau puli yang belakang. Tapi kalau yang rumah luler ini atau yang puli bagian depan ini, cara kerjanya kebalikannya seperti itu. Oke, kalian bisa dipahami ya. Oke, ini Bang, gimana ini geser-gesernya? Kenapa? Apa yang bisa menggeserkan ininya gitu? Sedangkan ini kan berputar. Oke, saya akan jelasin nih. Kan di bagian sini. Nah, di bagian dalam sini kita buka dulu. Ini ada lulernya nih. Seperti ini bulat-bulat. Ini sebenarnya ada 6 biji, cuman saya pasang 3 ini buat contoh aja. Ada luler ini. Seperti itu. Nah, ini ketika berputar cepat seperti ini kan berputar cepat nih. Ini tuh naik ke sini, set, naik ke sini terus karena terlontar oleh putaran yang cepat sehingga mendorong rumah ini. Ini kan bertahan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, sini tuh naik. Ya, jadi neken ke sini. Nah, ini yang kalah. Yang mendorong ke bagian depan. Seperti ini nih. Nah, jadinya ini kan diam. Jadi si luler di dalam itu terlontar ke samping karena ini berputar cepat sehingga mendorong ini, istilahnya ke dalam ke sini mendorong. Akhirnya si panbel ini naik ke atas ini. Nah, ini dalam keadaan putaran cepat. Kalau motor kalian melalui tanjakan, istilahnya jalan yang terjal, naiklah, otomatis motor kalian akan melambat. Putarannya akan melambat nih. Nah, ini otomatis karena putaran melambat dia akan kembali ke sini. Lulernya kembali ke bawah lagi ke dalam. Jadi si panbelnya kembali ke dalam ke sini. Nah, si panbel yang depan ini kembali ke dalam, yang belakang itu di luar sini, yang puli belakang itu. Otomatis itu torsinya akan rubah menjadi besar. Jadi di tanjakan motor kalian akan naik seperti itu cara kerjanya. Oke, bisa dipahami ya? Gampang, mudah. Oke, seperti itu. Oke, sekarang saya akan jelasin bagian mana aja yang sering rusak. Oke. Yang pertama yang sering rusak itu bagian sini. Ini ininya bisa dibuka nih, si plastik karbon ininya biasanya sering kena akibat gesekan ke sini. Nah, ke bagian ini kan ini masuk gini. Ada 3 tuh. Nah, ini kan naik turun seperti ini, kena ini nih. Jadi dia termakan. Ketahuannya gimana? Biasanya kalau dirangsam, motor sedang rangsam gitu, suaranya suka berisik dek 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 dek. Tapi ketika ditarik gas hilang suaranya. Nah, ininya udah kena berarti plastik karbon ininya. Biasanya udah kena. Terus apalagi yang rusak? Ya biasanya luler ininya udah jelas lah. Ini kan naik turun. Ininya biasanya suka udah gak bulat lagi seperti ini nih. Ini juga udah kena nih tuh. Terus apalagi biasanya kalau di bagian Honda yang sering cepat rusak ininya nih, bos dalam ininya. Nah, si besi yang bulat ini bosnya, ini kan ada asnya nih.
dia bergesekan terus, maju mundur. Biasanya ini suka kena nih. Ketahuannya gimana? Suaranya bakal berisik. Ketika rangsam berisik, ketika ditarik gas juga tambah berisik. Berarti otomatis ininya lumah luler motor matic kalian udah kena ininya. Kalau motornya yang jenis Honda, biasanya sering kena ini bagian Honda nih. Beda lagi sama Yamaha. Kalau punyanya Yamaha, ininya terdapat seal nih, di sini udah dibuka ini. Ada seal nih kiri kanannya. Biasanya kalau di Yamaha ini ada cekungan di dalam nih, dalam sini. Nah ini ada cekungan nih, kelihatan ya. Nah ini ada cekungan nih, besi ini cekung. Nah ini cekungan ini buat nampung grease atau istilahnya gemuk lah. Bisa menyimpan gemuk banyak di sini. Jadi si ininya maju mundur ininya nggak cepat aus karena ada grease yang melumasi. Biasanya agak awet kalau di Yamaha gitu. Kelebihannya itu. Kalau di Honda ini gak ada cekungannya nih. Gak ada cekungan, ininya lurus aja gitu, rata. Jadi dia gak banyak nampung grease gitu, sebenarnya gak terlalu pakai grease ini. Jadi maju mundur ininya cepat haus ininya. Jadi goplak ininya nih, konclak ini. Jadi nimbulin suara berisik. Seperti itu biasanya kalau di Honda. Oke teman-teman, seperti itu aja penjelasannya. Bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Ya kita sharing-sharing aja lah, bagi-bagi sedikit ilmu buat pemula gitu. Apalagi buat yang tidak tahu permesinan, ya sedikit banyaknya tahu lah kalau motor matic itu cara kerjanya seperti itu. Oke, segitu saja dari saya. Ada satu lagi teman-teman yang belum saya jelaskan nih. Untuk mengakali torsi motor kalian atau istilahnya biar kuat ditanjakan ya motor matic kalian, sedikit banyaknya kalian boleh mengakali dari luler ininya. Biasanya kalau daerah kalian banyak jalan yang nanjaknya, kalian bisa mengakalinya, lulernya kalian bisa diganti yang lebih berat. Ini kan yang standar nih, kalian bisa beli yang lebih berat ini. Biasanya akan menambah buat torsi motor kalian buat ditanjakan gitu. Jangan pakai yang ringan. Kalau daerah kalian banyak jalan yang nanjak, itu akan merusak performa mesin motor kalian. Soalnya beban mesin akan terlalu berat kalau pakai yang ringan. Kalau daerah kalian banyak jalan yang nanjak, saya sarankan sih pakai lulernya yang berat. Itu kan kalau yang ringan itu biasanya khusus di jalan yang datar itu buat putaran cepat. Kalau melintasi jalan yang nanjak kayak gitu biasanya akan berkurang tenaganya. Beda kalau sama yang berat ini. Emang yang berat ini kelemahannya di jalan yang rata nggak cepat naik, nggak cepat respon, cuman nggak terlalu signifikan sih terasanya. Tapi ini bermanfaat buat ditanjakan nih. Yang daerah kalian banyak tanjakannya, saya saranin ini pakai yang berat ininya, lulernya nih. Kan biasanya di pasaran
ini luler hitungannya gram ya. Banyak tuh gramnya yang berat. Kalian beli yang gramnya tinggi aja. Saya saranin seperti itu. Biar motor kalian awet gitu. Oke, segitu aja teman-teman penjelasannya, tambahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya like, komen, share ke kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang lebihnya penjelasan saya, mohon dimaafkan aja. Terima kasih.